Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya memberikan respons mengejutkan terkait tantangan terbuka yang sebelumnya disampaikan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengenai polemik dugaan korupsi pengadaan Cromebok yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dalam perkembangan terbaru yang langsung menghebohkan publik nasional, Prabowo dikabarkan menyetujui usulan adu perkara secara terbuka dengan tujuan menegakkan keadilan dan membuka fakta sebenar-benarnya kepada rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah agenda terbatas di Jakarta yang kemudian bocor ke publik dan langsung menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media sosial. Presiden disebut menyambut baik gagasan keterbukaan hukum yang sebelumnya digaungkan Hotman Paris, bahkan membuka kemungkinan diskusi hukum terbuka digelar di lingkungan istana sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap transparansi. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, saya tidak keberatan. Negara ini harus memberi ruang bagi keterbukaan. Semua pihak boleh menyampaikan data dan argumentasi secara terbuka, ujar Prabowo dalam pernyataan yang langsung viral di media sosial. Ucapan tersebut sontak memicu reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai langkah Prabowo sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dinamika politik dan hukum Indonesia. Sebagian menyebutnya sebagai langkah berani untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak takut menghadapi kritik ataupun tantangan publik. Polemik ini bermula ketika Hotman Paris secara terbuka menyatakan kesiapannya menjadi saksi dan membela Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Cromebok. Dalam berbagai pernyataannya, Hotman menilai bahwa publik tidak boleh langsung menghakimi seseorang tanpa pembuktian hukum yang jelas. Ia bahkan menantang aparat penegak hukum dan pemerintah untuk membuka seluruh fakta secara terang benderang agar masyarakat mengetahui duduk perkara sebenarnya. Tantangan itulah yang kini mendapat respons langsung dari Prabowo. Menurut sejumlah sumber politik, konsep adu perkara yang dimaksud bukanlah persidangan resmi, melainkan forum terbuka yang menghadirkan berbagai pihak terkait untuk menyampaikan pandangan dan data masing-masing di hadapan publik. Forum itu disebut-sebut bertujuan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak anti kritik dan mendukung proses hukum yang transparan. Hotman Paris sendiri langsung memberikan respons setelah mendengar pernyataan Prabowo. Melalui unggahan video di media sosialnya, pengacara flamboyan itu mengaku menghormati sikap presiden yang dianggap terbuka terhadap diskusi hukum secara langsung. Saya salut kalau memang presiden membuka ruang seperti itu demi keadilan. Artinya negara ini tidak takut pada kebenaran, ujar Hotman dalam video yang ditonton jutaan pengguna media sosial. Pernyataan tersebut semakin memanaskan perhatian publik terhadap kasus Cromebok yang sejak awal memang penuh kontroversi. Program digitalisasi pendidikan yang dulu dipuji sebagai langkah modernisasi kini berubah menjadi isu politik dan hukum yang menyita perhatian nasional. Sebagian masyarakat mendukung langkah keterbukaan tersebut karena dinilai bisa mengurangi spekulasi liar yang selama ini berkembang di media sosial. Mereka berharap jika forum terbuka benar-benar terlaksana, masyarakat bisa melihat langsung bagaimana argumentasi hukum dibangun oleh masing-masing pihak. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan gagasan tersebut. Sejumlah pengamat hukum mengingatkan bahwa proses penegakan hukum tetap harus mengikuti mekanisme resmi dan tidak boleh berubah menjadi tontonan politik semata. Kalau hanya forum diskusi untuk transparansi mungkin bisa dipahami, tetapi proses hukum tetap harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, ujar seorang pengamat hukum tata negara dalam wawancara televisi nasional. Meski demikian, wacana tersebut telanjur menjadi topik utama di berbagai platform digital. Tagar terkait Prabowo, Hotman Paris, dan Nadiem Makarim bahkan sempat menduduki daftar trending topik nasional selama berjam-jam. Di tengah derasnya perhatian publik, pihak istana disebut sedang mengkaji kemungkinan format dialog terbuka yang tidak melanggar aturan hukum dan konstitusi. Beberapa sumber menyebut forum itu nantinya dapat melibatkan ahli hukum,
pengamat kebijakan pendidikan, hingga aparat penegak hukum agar pembahasan berjalan objektif. Langkah Prabowo dinilai sebagian pihak sebagai upaya memperkuat citra kepemimpinan yang terbuka dan dekat dengan aspirasi publik. Presiden disebut ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak takut menghadapi kritik maupun perdebatan besar di ruang publik. Rakyat ingin kejelasan. Kalau memang ada persoalan, buka dengan jujur. Kalau tidak ada pelanggaran, jelaskan juga secara terbuka, kata Prabowo dalam pernyataan lainnya. Ucapan tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan muda dan aktivis demokrasi. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting di era digital ketika opini publik dapat berkembang begitu cepat tanpa batas. Sementara itu, pendukung Nadiem Makarim menganggap langkah ini bisa menjadi kesempatan untuk membersihkan nama mantan menteri tersebut dari berbagai tudingan yang beredar. Mereka percaya proses terbuka akan membantu masyarakat melihat fakta secara lebih utuh. Di sisi lain, kelompok yang kritis terhadap proyek Cromebok tetap meminta investigasi hukum dilakukan secara serius. Mereka menegaskan bahwa transparansi tidak boleh menghilangkan substansi utama, yakni memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam proyek tersebut. Polemik yang berkembang kini bukan hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga menyentuh isu kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum. Banyak masyarakat berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana negara menangani kontroversi besar secara terbuka namun tetap sesuai aturan. Beberapa pengamat politik bahkan menyebut langkah Prabowo sebagai strategi meredam polarisasi yang mulai muncul akibat kasus Cromebok. Dengan membuka ruang dialog, pemerintah dianggap ingin mengurangi ketegangan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap Nadiem Makarim. Media sosial sendiri terus dipenuhi berbagai komentar dari masyarakat. Ada yang memuji keberanian Prabowo menerima tantangan Hotman Paris. Ada pula yang mengingatkan agar forum tersebut tidak berubah menjadi arena sensasi politik. Namun satu hal yang pasti, isu ini telah menjadi salah satu topik paling panas dalam dinamika politik nasional beberapa waktu terakhir.